Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama dengan Pak Aziz. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, dan juga kesimpulan. Kalau kamu masih asing dengan istilah-istilah yang Pak Aziz sebutkan tadi, maka simak baik-baik video berikut ya. Apa ya kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok itu? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti paragraf atau memuat ide pokok. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan dari kalimat utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf, teman-teman. Dan umumnya didapat dari ringkasan kalimat utama. Nah, kalimat utama sendiri terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada kalimat utama deduktif, yaitu kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Yang kedua ada kalimat utama induktif, letaknya berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga ada kalimat utama campuran, yaitu kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Pertama, mari kita bahas ciri-ciri kalimat utama deduktif ya teman-teman. Ciri-cirinya ada 2 nih. Yang pertama, kalimat utama deduktif terletak di kalimat pertama dalam sebuah paragraf ya teman-teman. Dan ciri yang kedua, kalimat-kalimat selanjutnya berfungsi sebagai penjelas dari kalimat pertama. Yuk kita langsung praktik saja ya. Di sini ada sebuah paragraf. Paragraf berikut merupakan contoh paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Coba kita baca terlebih dahulu paragrafnya ya. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan setelah padi. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki peringkat ketiga setelah gandum dan padi. Di daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Nah, teman-teman, coba analisis. Kira-kira kalimat utamanya yang mana ya? Iya, benar sekali. Kalimat utamanya adalah tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Sedangkan kalimat yang berwarna oranye merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan manfaat jagung dalam kehidupan itu apa sih? Nah, bisa kita lihat ya bahwa pada kalimat yang berwarna oranye dijelaskan kalau jagung bermanfaat sebagai tanaman pangan ya, dan juga sebagai makanan pokok. Baik, kita lanjut. Yang kedua yaitu ciri-ciri kalimat utama induktif. Ada 3 nih teman-teman ciri-cirinya. Yang pertama, kalimat utama induktif terletak pada kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Ciri-ciri yang kedua, kalimat-kalimat sebelumnya berfungsi sebagai penjelas. Dan yang ketiga, seringkali diawali kata simpulan. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Tapi tidak selalu ya teman-teman. Nah, berikut adalah contoh paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kita baca terlebih dahulu ya. Batang dan daun dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pupuk kompos. Bulir atau biji jagung dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak, tepung, bahan baku industri, dan farmasi. Buah jagung juga dapat dimanfaatkan untuk membuat makanan yang enak, seperti direbus, dibakar, maupun dijadikan popcorn.
Dengan demikian, hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Nah, teman-teman, coba kalian sebutkan yang manakah yang merupakan kalimat utama pada paragraf berikut? Ya, benar sekali. Kalimat utamanya yaitu, dengan demikian, hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Nah, kalimat-kalimat sebelumnya berfungsi sebagai penjelas. Bagian jagung apa saja yang dapat dimanfaatkan? Di situ disebutkan ada batang, daun, bulir atau biji, dan juga buah jagungnya. Ya. Baik, kita lanjut ke jenis kalimat utama yang ketiga, yaitu kalimat utama campuran. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri pertama yaitu terletak pada kalimat pertama dan terakhir dalam paragraf. Yang kedua, kalimat pertama dan terakhir memiliki teks yang serupa atau mirip. Berikut adalah contoh paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir dan di awal. Coba kita baca terlebih dahulu ya. Mengonsumsi jagung sangat penting bagi tubuh. Jagung mengandung serat tidak larut yang baik untuk pencernaan. Selain itu, jagung juga baik untuk kesehatan mata. Kandungan gula rendah pada jagung sangat baik untuk mengontrol diabetes. Itulah sebabnya mengonsumsi jagung sangat penting bagi tubuh. Coba teman-teman sebutkan yang manakah yang merupakan kalimat utama pada paragraf berikut? Benar sekali, kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Dan kalau kalian perhatikan, teks yang ada di awal dan di akhir paragraf itu serupa atau hampir mirip ya teman-teman. Sehingga bagian yang ada di tengahnya berfungsi sebagai kalimat penjelas. Nah, teman-teman, kita sudah belajar menentukan kalimat utama. Lalu, bagaimana ya caranya merumuskan ide pokok? Don't forget, ingat ya bahwa ide pokok didapat dari ringkasan kalimat utama. Nah, kita akan cari bersama-sama ya. Langkah pertama, kita harus cari terlebih dahulu kalimat utama dalam paragraf tersebut. Coba Pak Ajis berikan kesempatan kepada teman-teman untuk membaca dalam hati paragraf berikut. Baik, kira-kira kalimat utamanya yang mana teman-teman? Good job, bagus ya. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia ya. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya itu hanya berfungsi sebagai kalimat penjelas ya. Di situ dijelaskan daerah manakah di Indonesia yang menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokok. Di situ dijelaskan salah satu daerahnya adalah Pulau Madura. Nah, teman-teman, setelah kita menemukan kalimat utama, kita lanjut ke step kedua, yaitu kita ringkas nih kalimat utama yang sudah kita temukan tadi menjadi ide pokok. Coba kalian ringkas atau kalian buat menjadi lebih singkat. Ambil poin-poin pentingnya sehingga menjadi kalimat yang lebih sederhana. Ya, benar. Setelah diringkas, maka kita menemukan ide pokoknya nih. Dan ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Mudah bukan teman-teman? Pasti mudah dong ya, karena ide pokok itu hanya ringkasan dari kalimat utama. Jadi kalau kamu sudah bisa menemukan kalimat utama, akan mudah bagi kamu untuk menemukan ide pokok. Kita lanjut. Terakhir nih teman-teman. Tadi kita sudah belajar menemukan kalimat utama.
kita juga sudah belajar menemukan ide pokok. Bagaimana ya caranya menentukan kesimpulan? Nah, kesimpulan itu didapat dari ringkasannya ide pokok, teman-teman. Jadi kita sudah menemukan kalimat utama, dan kalimat utama itu jika diringkas maka akan menjadi ide pokok. Nah, untuk menentukan kesimpulan, kita harus ringkas lagi ide pokoknya menjadi lebih sederhana. Ya, coba teman-teman, kira-kira kesimpulannya apa ya? Ya, benar sekali ya. Kesimpulannya adalah jagung adalah makanan pokok Indonesia. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk menguji pemahaman kamu, coba teman-teman kerjakan latihan berikut dengan cara memindai kode QR berikut. Kemudian teman-teman bisa mencetaknya atau bisa juga menggunakan fitur paint atau gambar yang ada di WhatsApp. Ya, cara pengerjaannya bagaimana? Teman-teman beri garis bawah pada kalimat utama tiap paragraf. Yang manakah yang kalimat utamanya, maka teman-teman beri garis bawah. Baik teman-teman, alhamdulillah demikianlah penjelasan dari Pak Aziz. Pak Aziz berharap teman-teman dapat memahami dengan baik penjelasan dari Pak Aziz. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video Pak Aziz dengan baik. Jazakumullah khairan katsir. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.